Baik, selanjutnya kita masuk lanjutkan kajian kita di kajian fikih ya. Dan kita pada pertemuan terakhir sudah masuk ke sunanus sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa sunnah itu ada yang dilakukan sebelum sholat, ada yang dilakukan ketika sholat. Sebelum sholat kemarin sudah kita sebut yaitu al-iqamah. Al-iqamah itu adalah sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat. Ya, kalau perempuan jangan kencang-kencang iqamahnya, perempuan sama perempuan pelan-pelan saja, secukupnya saja. Ya, kecuali kalau mungkin boleh ngangkat suara sedikit kalau memang benar-benar semuanya perempuan, satu ruangan perempuan semua dan suara kita tidak terangkat keluar, maka boleh iqamah agak digedein sedikit supaya yang di belakang-belakang tahu, misalnya kalau ini misal kayak di pondok gitu ya, supaya denger yang di belakang kalau jamaah mau dimulai. Ini seperti itu iqamah ya. Nah, iqamah itu mepet dengan sholat. Nah, terus kalau sudah iqamah jangan ngobrol, jangan macam-macam lagi, sudah sikap fokus untuk ibadah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu pakai siwak, kemarin sudah kita jelaskan, masih ingat? Syaratnya siwak yang paling afdolnya siwak, sunnahnya siwak apa? Ukuran siwak gimana? Tidak lebih gede dari jempol, tidak lebih kecil dari, tidak lebih pendek dari 4 jari, tidak lebih panjang dari 1 jengkal. Itu sunnahnya siwak ya. Jadi silahkan kalau ngambil siwak yang paling sunnah supaya mendapatkan sunnah di atas sunnah gitu ya. Nah, siwak dan kemarin juga cara makainya, pegang dengan 3 kanan di atas, 2 jari jempol dan ke kelingking ini di bawah ya. Saya itu putar ke kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi kayak angka 8 begitu. Ya. Nah, cara pakai siwaknya dimulai kanan dulu ya. Nah, terus baca apa? Baca bismillah, kayak baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh baca doa. Ya, doa apa saja boleh. Selanjutnya waddukhul fiha binasyatin wa faraghi qalbin, ya masuk sholat dengan keadaan giat. Jangan males-malesan, nguapnya gede lagi kan sambil sudah ini setannya banyak gitu nempel itu. Ya kalau orang nguap tuh katanya digandolin setan. Ya, jadi kalau masih ternyata kok ngantuknya banget, cuci lagi wajahnya, basuh lagi, ulang lagi basuhannya. Mungkin wudhunya harus ditajdid lagi, harus diperbaharui lagi biar seger. Belum hilang juga apa kayak ngeletusin cabai kayak biar hilang apa gitu. Pokoknya cari cara. Cari cara biar pokoknya gimana caranya ngantuknya hilang gitu ya. Terus semangat pokoknya, semangat. Mau sholat tuh semangat. Ada orang kadang kan kalau waktunya sholat lemes. Tapi kalau diajak, ayo belanja. Masya Allah. Ada gitu. Salah nggak ada di sini ya. Ada tah? Kok kayaknya langsung pucat gitu ngomong. Nggak ya, insya Allah nggak ada. Jadi memang biasanya setannya tuh memang banyak. Memang bener ya. Setan kalau lagi mau sholat tuh subhanallah. Kalau lagi nonton tuh nggak ngantuk. Ya, giliran sudah waktu sholat tuh mulai tuh sama setan suruh semua. Masya Allah. Pernah gitu? Ada Umi nebak loh. Ya, memang subhanallah godaannya ada. Makanya kalau sudah kerasa kayak gitu ulang lagi wudhunya. Kalau sudah ulang lagi, pokoknya semangat. Kita pengen jadi kalau kayak para salafun sholat itu kalau sudah masuk sholat tuh kayak menghadap gimana gitu tuh. Ya, ini pernah cerita bagaimana salafun sholat. Memang benar ada yang sampai kadang gemeter. Tapi gemeternya bukan karena aduh mau sholat, bukan takutan sholat, bukan. Nah, akhirnya awal akhir dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum belas gak ingat sholatnya. Yang diingatnya nanti ngambilnya lalapnya ada ndak, sambalnya ada ndak, kerupuknya ketinggalan nggak, semuanya dibahas akhirnya kita sholat menghadap makanan ya, bukan menghadap Allah. Makanya jadi hal-hal yang bisa mengganggu tuh hilang, kurangi semuanya, dan hal-hal yang membuat semangat ayo dihadirkan. Nah, nasyad wa faraghi galbin, ngosongin hati. Maksudnya ngosongin hati gimana? Dari hal-hal duniawi. Yang biasa bikin kita sumpah kalau lagi sholat apa? Habis berantem sama suami. Ya, mau sholat ribut dulu. Akhirnya benar, Allahu Akbar, air matanya netes. Orang lihatnya khusyuknya, padahal dia masih ingat tadi berantem sama suaminya. Ya, jangan. Jadi beresin. Kalau dia lagi pegel, udah minta maaf ya mas ya, mau sholat pengen supaya nanti sholat tuh apa? Gak kepikiran lagi dengan masalahnya. Kok sudah orang maaf tuh kan plong dadanya, gitulah. Jadi faraghi qalbin itu hilangkan dari masalah dendam, pegel, marah, apa semuanya itu hilangkan dulu karena kita ingin menghadap Allah itu dengan sungguh-sungguh. Baik ya. Wa minha ma yusannu ba'da dukhul, dan ada beberapa kesunahan yang dilakukan setelah masuknya waktu sholat, setelah kita sholat. Apa? Nah, ini kemarin sudah dijelasin belum, Umi? Belum ya? Baru takbiratul intiqal itu ya. Baik.
Raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Itu ya, baru situ ya. Jadi kesunahannya itu ya, yang termasuk sunnah yang dilakukan ketika sudah masuk sholat adalah mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangan itu sunnah. Jadi kalau seandainya kita mau tegap begini, Allahu Akbar, sah. Cuma kayak orang baris kayak gitu tuh. Nanti jangan-jangan lupa Allahu Akbar, ya kan kacau lagi nanti. Ya, jadi ngangkat tangan itu adalah takbiratul. Perempuan gimana caranya? Kalau perempuan tidak begini. Tapi kalau perempuan tetap menghadap ke depannya iya, tapi agak ditutup ininya, tangannya ya. Boleh sambil dipraktekin biar ingat. Jadi menghadap ke depannya iya, cuma ininya. Nah. Jadi ini dikempit begitu ya, agak ditutup begini. Saya kebayang ya, tapi jangan langsung begini. Ada sebagian gara-gara dikempit begini akhirnya jadinya begini kan. Nah ini enggak, tetap ke depan. Nah, ke depan hanya posisi agak jarinya direnggangkan. Tidak begini ya, direnggangkan. Nah ini tangan seperti ini. Allahu Akbar. Ya, baik. Itu adalah takbiratul ihram. Sunnah mengangkat tangan. Dan juga sunnah takbir intiqalat itu. Takbir intiqalat itu takbir perpindahan. Itu juga disunnahkan mengangkat tangan. Kapan itu? Indah ruku, ketika mau ruku. Allahu Akbar, ruku. Setelah itu wa indal i'tidal, sami Allah liman hamidah. Terus setelah itu wa indal qiyam minat tasyahudil. Kalau mau sujud enggak? Mau sujud enggak usah takbir lagi. Jadi nanti ada lagi sunnah kapan? Setelah tasyahud awal mau berdiri ya. Mau berdiri itu dari tasyahud awal ya. Tasyahud awal mau berdiri, nah itu kita disunnahkan untuk mengangkat tangan lagi, takbirnya tuh sambil mengangkat tangan. Tapi kalau dari sujud mau berdiri, misal rakaat 1 mau ke rakaat 2, itu berdiri nggak usah ngangkat tangan, nggak usah, tidak disunnahkan. Malah melakukan gerakan begitu nanti hukumnya jadi makruh, karena gerakan yang tidak disunnahkan ngapain dilakuin, gitu loh. Jadi kalau tidak sunnah jangan dilakukan, gitu. Nah, sunnahnya kapan? Ketika kita mau habis tasyahud awal, nah itu kan berdiri, nah itu ngangkat. Atau ketika kita tasyahud akhir, tapi kita masih kurang 1 rakaat misalnya. Jadi imam tasyahud akhir kan kita ikutan duduk nih, tasyahud akhir. Imam salam kita berdiri. Nah, maka kalau sudah seperti itu, ketika kita bangun kita disunahkan juga untuk takbir, ya. Bangun setelah tasyahud, apakah tasyahud awal atau tasyahud akhirnya imam gitu ya. Maka ada kesunahan kita ketika berdiri kita takbir intiqal. Ya, bisa dipahami? Kapan waktunya tadi? Takbir mau ruku. Ya, intiqal itu mau ruku setelah mau itidal ya. Setelah ruku, sebelum ruku dan setelah ruku. Dan nanti perpindahan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhirnya imam. Ya, itu sunnah. Nah, ini kadang kita kurang. Ada pernah kita ngeliat mau sujud ada yang gini kan? Mau sujud juga, karena kadang pikir habis ruku ini mau sujud gini lagi kan gitu. Nanti setiap berdiri begini lagi. Ya. Jadi kalau sudah habis dari berdiri habis sujud ya, sujud, terus kita berdiri sudah langsung begini, nggak usah pakai begini. Nggak usah pakai takbir, langsung aja begini. Gitu. Kalau baca Allahu Akbarnya sunnah terus. Allahu Akbar perpindahan sunnah. Cuma gerakan tangannya itu loh. Gerakan tangan ngangkatnya itu loh, kapan disunnahkan gitu. Jadi kalau masalah perpindahan tuh mengucapkan takbir intiqal sunnah. Hanya nanti gerakan tangannya tidak semua sunnah. Jadi semuanya baca Allahu Akbar kecuali waktu ruku, mau itidal baca sami Allahu liman hamidah itu. Nah, bisa dipahami? Baik, selanjutnya wawatu yadil yamin ala shimal. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ketika kita setelah takbiratul ihram, Allah ya, Allahu Akbar, tolong benar, ya. Jadi Allahu Akbar, begini. Tangan kanan diletakkan di atas dan posisinya pernah mengingatkan juga 3 di atas, di depan, 2 yang kelingking sama jempol melingkari pergelangan tangan. Ya, pas di bawah dada, tahta sadar di bawah dada. Gak usah di sini, gak usah begini. Ada yang kadang miring ke sini, ngapain miring? Capek banget. Akhirnya salah urat, awas nanti. Ya, jadi begini saja. Cuma kalau ngelihat orang kok ada yang miring begini, mungkin gak usah disalahkan.
karena itu hanya sunnah. Cuma kalau kita menjalankannya benar itu ada pahala lebih. Ya, jadi jempol sama kelingking memegang pergelangan tangan dan 3 jari diletakkan di depan. Kenapa sih Mi kok kayak gini? Pernah Umi ingatkan, kadang gerakan sholat itu dibedakan untuk membedakan antara adah dengan ibadah. Maksudnya apa? Membedakan antara kegiatan sehari-hari, kebiasaan dengan ibadah. Kalau kita biasa sendekap gini, duduk mana sih? Kalau orang sendekap tuh kan gini ya, atau gini. Nah ini orang biasa, maksudnya kegiatan kita biasa. Cuma ibadah dibedain. Makanya gerakan ibadah dibuat beda, pegangnya begini. Orang kalau ini kan jarang orang mau nyantai misalnya. Kalau cuma sekedar sendekap tuh sampai begini kan enggak. Maka itu membedakan antara ibadah dengan ada. Sama kayak megang siwak, kenapa megangnya kok harus begini? Enggak begini aja kayaknya lebih enak, lebih gosoknya lebih mantep. Ya itu membedakan antara adah dengan ibadah. Kita kalau bawa tongkat, bawa sikat gigi begini. Tapi kalau kalian siwak dibedakan karena ada ibadah. Supaya kita membedakan antara ini kebiasaan biasa-biasa sehari-harinya atau ini adalah ibadah. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi itu masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wajah lu hadahta sadri. Wa du'a iftitah. Selanjutnya kalau sudah takbir ya, diam sejenak ala qadri subhanallah gitu kan. Allahu akbar. Ya, ala qadri subhanallah langsung baca kabira walhamdulillahi katsira. Atau mau diulang Allahu akbarnya juga enggak masalah karena yang penting bukan niat takbirnya ya. Untuk Allahu akbarnya hanya pengukuhan saja. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Atau kalau mau langsung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tanpa bismillah, tanpa ta'awud. Kalau terlanjur baca bismillah tidak sunnah iftitah. Berarti langsung masuk ke Fatihah. Atau sama membaca ta'awud tidak sunnah iftitah, hilang sunnahnya. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur memasuki rukun berikutnya. Jadi urutannya tuh ada. Jadi kalau iftitah jangan dimulai bismillah atau ta'awud. Ada yang kadang suka memulai ta'awud dan bismillah dulu. Ya, jadi dimulai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa aswila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, diam sejenak ala qadri subhanallah, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi makmum, nanti Fatihahnya waktunya setelah imam baca Fatihah. Sunnahnya begitu. Jadi setelah iftitah diam dengerin bacaannya imam. Nanti kalau imam sudah baca Fatihah, baru kita disunnahkan baca Fatihah di belakangnya imam. Kalau memang kita bisa dengar bacaan Fatihahnya imam. Kalau kita nggak bisa dengar bacaan Fatihahnya imam, memperkirakan. Kira-kira imam udah baca Fatihah belum? Jadi jangan langsung di awal. Kasih kesempatan imam baca Fatihah dulu, kita diperkirakan, pokoknya tidak berbarengan, tidak mendahului imam. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya wa ta'awud. Lihat, urutan setelah iftitah membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wal jahri fi mawadhi'il jahr, dan juga untuk a'udzubillah itu masih pelan-pelan. Nah, setelah itu nanti jahar baca mulai dari bismillah. Fi mawadhi'il jahr, kalau di tempat-tempat memang sunnah jahar. Kapan itu? Kalau kita jadi imam. Atau kalau kita sholat sendiri di malam hari, disunnahkan tetap jahar. Jahar itu dikeraskan suaranya. Jadi di malam hari, sholat malam itu jahar, sunnahnya jahar. Walaupun sholat sendiri. Nah ini kadang ada orang dipikir kalau sholat sendiri pelan. Enggak, sunnahnya tetap jahar. Tapi jangan kencang-kencang banget. Jahar-jahar ya sepanjang kita sendiri yang dengar, ngapain kita jaharnya kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya pelan gitu kita, secukupnya kita dengar saat sendiri ya. Dan juga asalkan kalau perempuan tidak di tempat yang ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Nah, ini kayak nanti nih kita Ramadan. Nah, kita kan sholat malam misalnya, bangun jam 2:30, jam 3. Supaya gak ngantuk gimana? Kerasin sedikit bacaannya. Karena kalau dikerasin tuh biasanya konsentrasi juga lebih. Kenapa? Kita dengar bacaan kita. Dan juga bisa lebih khusyuk nantinya.
dan ngilangin ngantuk juga. Apalagi kalau syukur-syukur sambil baca Quran. Jadi sholat sambil baca Quran, Ramadan sambil baca. Jadi tadarusnya dapat, bacaannya semakin nambah banyak juga, ngilangin ngantuk juga, pahalanya lebih gede juga gitu ya. Karena semakin banyak anggota tubuh yang kita gunakan ibadah, maka semakin gede pahalanya. Baca Quran tuh pahala, tapi lebih pahala lagi kalau baca Qurannya sambil ngelihat. Kenapa? Kalau baca Quran saja tanpa ngelihat, mulut dapat pahala. Tapi kan mata nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau kita pakai mata kita juga, mulutnya baca, matanya melihat gitu ya, maka semakin banyak anggota tubuh digunakan ibadah, maka semakin banyak pahalanya gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi itu jahar fi mawadil jahar. Terus kalau perempuan sama perempuan, Umi, misalnya makmum sama perempuan dikerasin nggak? Dikerasin, tapi jangan kencang-kencang banget. Jangan pakai toa. Ya, orang kerasin sak kampung. Gara-gara ini musolanya perempuan, jadi dipakai toa enggak. Kalau memang kecuali kayak di pondok-pondok, itu memang perempuan, komunitas perempuan, dan kadang jamaahnya banyak. Kayak santri pondok di Putri itu ya memang kadang harus pakai sound mikrofon gitu, pakai mic gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu nggak kedengeran yang di belakang karena anak banat banyak gitu lah. Jadi biasa pakai pengeras ya, tapi nggak gede-gede banget, suaranya nggak diangkat di mimbar, nggak diangkat di masjid begitu, nggak. Hanya untuk sekedar yang di lingkungan di situ saja gitu. Jadi hanya khusus perempuan ya. Jadi kalau untuk sama-sama perempuan, misalnya di masjid nih, kita masuk masjid nggak taunya imam udah sholat duluan, nggak tahu ada perempuan sama perempuan aja. Gimana? Bikin jamaah, suaranya kencengin tapi sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar kedengaran kanan kirinya. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Terus waliyakun jahrul mar'ati ahfad. Nah, ini dan hendaknya kerasnya wanita ahfad lebih rendah, lebih sedikit ya, min jahri rajuli, dari kerasnya laki-laki. Jadi suara perempuan lebih kecil daripada suaranya laki-laki. Wala taj'ar bi hadratir rijalil ajanib, dan jangan digedein kalau dengan hadirnya, dengan adanya laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau di rumah dekat suaminya, lagi imam makmum jamaah sama anaknya, ya kencengin aja nggak apa-apa, suaminya mahram kok. Bukan mahram, suami itu halal kok. Ya, kalau suami bukan mahram ya, tapi halal untuk kita, untuk istri itu halal. Atau kita depan anak laki-laki ya nggak masalah. Tapi kalau pembantu laki-laki bukan mahram kita, ya tetap jaga kita, ngecilin suaranya. Baik. Wala tajhar bihadratil jalani wal israr fi mawdi'ih. Dan juga pelanin kalau memang di tempat-tempat bacaan harus pelan. Zuhur, asar ya jangan dikencengin. Bacanya pelan ya. Dan kalau ketika jahar, makmum itu disunnahkan dengar bacaannya imam. Ini kalau seandainya jahar ya. Tapi kalau waktu waktu bacaan siang-siang zuhur asar, kita jamaah. Kita gimana? Dengerin atau enggak? Kalau bisa denger. Misalnya kita ternyata paling dekat dengan imam, kedengeran bacaan imam, dengerin. Kalau ternyata enggak bisa, saya enggak dengar apa-apa, maka jangan bengong. Sholat itu tidak bengong. Sholat itu udah sibukkan dengan ibadah. Hanya misalnya baca iftitahnya pelanin, Allah Akbar, sekiranya kita lebih lambat daripada imam. Terus kira-kira imam sudah mulai baca Fatihah kelihatan, itu kita sudah mulai memperkirakan baca Fatihah. Gitu, baca Fatihahnya pelan-pelan. Sesuaikan. Apalagi mungkin kalau sudah imamnya udah biasa kan kita sudah memperkirakan, oh imam ini agak cepat, imam ini lambat, jadi gitu. Ya. Jadi kalau sampai imam lagi bacaan sir, jangan bengong aja sudah. Baik. Terus setelah itu wal israr fi mawdi' wat ta'min, baca amin. Baca amin itu sunnah. Kalau seandainya kita di pertengahan baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Misalnya kita enggak nunggu imam sampai selesai. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Imam belum selesai kita sudah baca Fatihah. Ternyata baru maliki yaumiddin. Baru sampai segitu imam waladhdallin. Maka boleh kita potong amin. Saya itu gimana? Lanjutin lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Jadi boleh. Kalau kepotongnya karena bacaan amin, tidak usah diulang dari awal. Tapi kalau kepotongnya karena perkara yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah, diulang dari awal. Contohnya gimana? Lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba kita baca alhamdulillah. Gara-gara bersin baca alhamdulillah, maka ulang lagi Fatihahnya. Karena kita membaca bacaan yang tidak seperlunya untuk diletakkan di tengah-tengahnya Fatihah. Itu loh, enggak ada hubungan dengan Fatihah. Ya, jadi kalau gara-gara kepotong karena itu, maka diulang lagi. Tapi kalau kepotongnya karena amin, maka nggak usah diulang. Atau kepotongnya karena sujud tilawah.
Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kan imam baca Fatihah. Habis itu kita baru imam waladhdallin kita amin. Habis itu baru kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru Maliki yaumiddin imam sujud tilawah. Maka gimana? Ya kita jangan nunggu, aduh selesaikan Fatihah dulu, enggak sah. Kalau kita enggak langsung ikut sujud tilawah sama imam, enggak sah salat kita. Jadi langsung kita harus ikut sujud dengan imam, ya. Setelah itu kita berdiri lagi, lanjutkan Fatihahnya, enggak usah ngulang dari awal. Karena berhentinya kita Fatihah bukan karena sesuatu yang nggak penting itu, bukan sesuatu yang nggak perlu dilakukan, tapi memang harus kita ngikuti, gitu loh. Paham ya? Baik, bisa dipahami? Kecepatan nggak penjelasannya? Ya, baik. Selanjutnya wa qira'atus surah, baca surat. Baca surat juga adalah sunnah bagi siapa? Bagi imam. Kalau bagi makmum sunnah baca surat kalau makmum nggak dengar bacaan imam. Tapi kalau makmum yang bisa dengar bacaan imam, maka surat tidak lagi disunahkan bagi makmum. Sunnahnya makmum dengerin bacaannya imam. Jadi makmum kalau lagi jadi makmum, sholatnya imamnya jahar, maka cukup kita baca Fatihah saja. Suratnya dengerin bacaan imam. Ya, bisa dipahami? Jadi, tapi kalau sir, zuhur, asar, maka boleh kita baca surat. Karena kita gak dengar bacaannya imam. Wa takbiratil intiqal. Nah, itu sama takbiratul intiqal itu ucapan Allahu akbar Allah tadi siap ruku, mau ruku, sujud, ini semua baca takbiratul intiqal itu takbir perpindahan gerakan. Dari gerakan satu ke gerakan berikutnya namanya takbir intiqal. Wa tasbih fir ruku' wa sujud, baca tasbih fir ruku' wa sujud. Tasbih ketika sujud, ketika ruku' baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana, itu sunnah. Malah ada yang bacanya lebih panjang lagi. Boleh bacaan panjang asal jangan imam. Kalau imam secukupnya saja. Imam kalau panjangan jadi fitnah. Apalagi kalau imam-imam mungkin imam-imam yang kadang di rest area itu ya. Itu kan rata-rata makmumnya adalah muharam musafir yang mereka kadang buru-buru pengen cepat pulang. Maka jangan diperpanjang. Baca yang sederhana, subhanarabbil azim. Ada memang ada bacaannya Imam Sayyidina Umar sajadah panjang banget. Kita juga sampai enggak hafal juga itu. Ada panjang, ada doanya, sujud itu ada ya, ada panjang. Jadi udahlah baca yang biasa saja, subhanarabbil azim wa bihamdih. Nah, kalau ternyata sudah baca 3 kali, makmum udah baca 3 kali tapi imam kok belum bangun-bangun, baca aja terus. Jangan bengong, ngapain bengong? Rugi. Karena kan imam belum beres. Gitu loh. Mungkin imamnya bacanya pelan, kitanya bacanya kecepatan. Jadi gimana? Lanjut aja baca subhanarabbil azim wa bihamdih, subhanarabbil azim wa bihamdih, subhanarabbil azim wa bihamdih. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar boleh aja. Tasbih kok. Ya, sunnahnya tasbih, baca tasbih hanya diajarin oleh ulama ini loh kalau sujud ini, ruku ini gitu lah. Intinya jangan bengong kalau lagi ibadah, baca. Ya, terus wa qali sami'allahu liman hamidah, mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Yaitu baca doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, jadi baca doa itu. Wa wat'il yadin 'alal fakhidain fil julus ma'a nashrihima illa. Nah, wat'il yadain 'alal fakhidain, meletakkan 2 tangan di atas paha. Fil julus, ketika duduk. Ma'ana nashrihima, dengan menyebar gini. Jadi tidak menutup gini, tapi begini. Ketika dari julus dari duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ya. Jadi tangannya ditaruh di atas paha. Dan tangannya disebar begini, tidak begini, tidak begini. Jadi kalau antara sujud dengan sujud itu kan ada duduknya ya. Maka tangannya tidak begini, tapi disebar begini. Paham ya? Taruh di atas 2 pahanya. Illa fi julusi tasyahud. Nah, tapi kalau di julusi tasyahud, ketika kita duduk di tasyahud gimana? Fa innaha tabsutul yusra. Maka yang kirinya digenggam. Yang kiri digenggam begini ya. Wayak widul yumna, ya terus yang enggak tabsut satu ya bukan tabsut bukan tabsut begini, jadi gini, nah gini ya, tabsut itu dirapetin begini tapi tidak begini ya, begini. Jadi waktu tasyahud tangannya seperti ini, tidak disebar
Tabsut ya. Wayakwidul yumna illal musabaha. Nah, terus sedangkan tangan kanannya digenggam. Cuma ulama ngajarin supaya membedakan dengan adah. Kita kalau genggam biasanya gimana sih, gini kan? Nah, untuk membedakan antara adah dengan ibadah, genggamnya begini. Genggamnya ini, lihat. Jempol dengan jari telunjuk seperti ini. Nih lihat, genggamnya dibedain. Ya. Nah, lihat, genggam waktu tasyahud awalkah akhirkah seperti ini. Nah. Musabih ini kecuali kecuali ini telunjuknya ini. Jadi ini yang lainnya digenggam kecuali telunjuknya. Nah, fa innaha tasyiru biha mutasyayyidan. Nah, ini nanti. Karena nanti kenapa? Karena ini nanti dibedain karena ini nanti akan menunjuk ketika kita berasyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika diangkat begini posisi jempolnya. Jadi enggak gini. Nah, jempolnya di bawah telunjuk ya. Asyhadu alla. Jadi pertama seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini posisi tangannya begini. Paham ya? Nah, coba sambil dipraktekin sendiri supaya nanti punya waktu pak sholat bisa dimulai. Wal iftiras fi jami'il jalsa, dan duduk iftiras di setiap duduk apakah duduk antara dua sujud tasyahud awal. Iftiras tuh gimana? Kakinya di bawah. Duduk tasyahud awal dia kebayang nggak? Lurus begini ya, di bawah kaki kita di bawahnya tempat didudukin. Jadi kakinya itu didudukin. Itu lurus ke tengah gini. Itu namanya iftiras. Bisa mungkin dipraktekin iftiras. Nah, coba tasyahud awal. Ya begitu. Jadi lurus begini ya, tidak miring ya. Tidak miring. Nah, itu untuk di semua duduk. Baru nanti berubah kalau apa? Duduk tasyahud akhir. Bahkan seandainya bagi makmum yang masbuk ketinggalan dari imam ya, 1 rakaat 2 rakaat imam tasyahud akhir, maka kita duduknya jangan ngikutin duduknya imam. Ya. Wal iftira fi jami' jalsat wa tawarruk fil jalsatil akhirah. Tawarruk itu duduk miring itu, duduk tasyahud akhir itu. Jadi miring nih ya, kanan, kakinya kalau bisa di kaki kanannya berdiriin begini. Kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan. Gora-gora gitu nggak bisa bangun nanti. Sebisanya ya. Nah, dan tapi kadang pernah Umi, kan kita waktu sholat disuruh rapat-rapat nih. Giliran waktu tahiyat akhir nggak bisa miring. Mau miring nimpak kakinya orang misalnya. Mau miring terlalu rapat, akhirnya waktu miring nggak bisa. Ya sudah, kalau sudah begitu duduk aja iftirash. Jadi duduk seperti tasyahud awal, nggak ada masalah. Itu masalah kesunahan. Kalau ternyata tempatnya, jangan sampai dolim sama orang. Kok sunnah ini tawarruk, akhirnya jempolnya orang diinjak gitu. Udah gitu jempolnya dia cantengan lagi, habis lah orang. Yang sebelahnya kembang itu ya. Maka jangan dolim saya. Kalau ngerasa kalau nanti saya duduk ini orang kena dudukin saya, udah langsung duduk aja, ngambil duduk iftirash ya. Dihafalin istilah-istilah iftirash. Iftirash itu duduk tasyahud awal itu. Kalau tawarruk itu duduk miring untuk tasyahud akhir. Adalah ini tabarruk itu duduk sila. Ya, istilah-istilah fikih ini kalau dihafalin enak. Baik. Buat taslimatul tsaniyah, taslimatul ula kan wajib, makanya di sini langsung taslimah mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Hah? Apa? Ada yang lain? Buat taslimatul tsaniyah ya, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau yang pertama tadi wajib ya. Wal iltifat fi taslimatil ula yaminan wa fi tsaniyah shimalan. Jadi aslinya salam itu nggak pakai kanan, nggak pakai kiri gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Cuma hilang sunnahnya nanti. Jadi ketika kita menoleh kanan tuh hukumnya sunnah. Jadi noleh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil kanan baca Allahumma inna nas'alukal fawza bil jannah. Boleh sambil doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'alukan najata minan nar. Boleh. Jadi doa begitu. Karena memang semua sholat itu isinya doa. Allahumma inna nas'alukal fawza bil jannah, ya Allah berikan kami kemenangan dengan surga. Ya, karena Allahumma inna na'udzubika kan lupa kan tadi. Allahumma inna nas'alukan najata minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami dari neraka, gitu ya.
Nah itu nanti untuk masalah kesunahan. Dan nanti ada doa-doa sunnah seperti kalau tasahud akhir itu kan ada setelah kita baca fil alami kan sunnahnya. Kalau tasahud akhir, nah ini misal, cuma tolong jangan dicari kalau yang begini. Misal kita ketemu sholat raweh yang imamnya kok agak-agak dablek, sehingga kita kalau tasyahud akhir gak pernah bisa selesai baca, maka gak usah pusing karena yang wajib dibaca di tasyahud akhir itu hanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Tapi ada pendapat katakan diselesaikan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya kalau kita mengambil pendapat sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, maka bacaan ini juga lah yang disunnahkan dibaca di tasyahud awal. Tapi kalau kita mengatakan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka segitu juga yang disunnahkan baca di tasyahud awal. Jadi cuma nambah wa ala ali sayyidina Muhammad ngapain pelit banget. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad karena ada pendapat mengatakan itu hukumnya wajib. Setelah itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu sunnah itu. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Jadi kalau seandainya lagi imamnya, cuma jangan dicari ya, ingat, cari imam yang normal. Kalau ada imam yang enggak normal begini, bacaan cepat kita baru at-tahiyatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita baca wajibnya saja dan besok enggak mau lagi sholat di sini gitu loh. Ini kenapa kalau semakin banyak imam yang kadang kebut-kebutan, makmumnya demen. Coba kalau nggak ada makmumnya, itu mikir dia. Nah, ini makmumnya senang, enakan di sana lebih cepat. Nanya lagi, kamu jam berapa selesai isya? Kok ada? Kalau zaman kita TK mah percaya, ini udah mbok-mbok ini masih kayak gini tuh. 7:30. Aku mah jam 8 selesai. Aku mah jam 8 kurang 15. Ada, tambah cepat selesai, tambah sedih harusnya. Itu loh. Ya. Jadi salat raweh yang tenang. Dan ini kalau seandainya bacanya kalau misalnya kita tidak jadi imam, ya. Atau kalau imam sudah paham dengan biasaan bacaan kita, maka boleh tambahin fil alamin kami Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, benar ya? Benar ya? Biasanya suka kebalik sama zikir yang lain. Nah, ya, pernah ada robananya? Enggak ya, enggak ada robananya. Ya, jadi itu kalau biasa tambahin doa itu boleh saja ya. Atau mungkin sudah punya bacaan-bacaan yang biasa dibaca, boleh sudah. Penting itu intinya ada makna doa. Ya. Dan kalau imam sudah keburu salam, kita belum selesai baca doa sunnah, nyantai saja. Lanjutin baca doanya. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjutin aja. Kalau makmum mah nggak terlalu seandainya kita sampai agak lama juga nggak ada masalah karena itu sudah rukun terakhir. Ya, salam tuh sudah rukun terakhir. Jadi yang nggak boleh itu memperlama kalau kita nanti gara-gara memperlama dari imam kita ketinggalan 3 rukun panjang. Maksudnya ketinggalan dari imam. Tapi kan kalau sudah tahiyat kan cuma rukunnya tinggal salam aja. Jadi kalau dipanjangin nggak ada masalah. Ya, tapi jangan kebangetan. Bedanya sampai salah 1 jam dengan imamnya itu keblinger nanti dengan sholat lagi kalau gitu. Jadi baca doa, misalnya baru kita baca fil alamin innaka Hamidum Majid, imam kok sudah salam, lanjutin aja Allahumma fil ma qaddamtu wa akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, santai gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita perhatikan ketika kita melakukan sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. So ini ada sholatun nafil ya. Sholat sunnah sedikit ya, kami tambahkan sholat sunnah nanti sampai sholat id saja karena ini yang berkaitan dengan sholat id nanti lebaran ya. Baik, sholatun nafli, sholat sunnah. As-shalawatul mandubah, subhanallah kita belum baca fatihah tadi untuk musannaf. Al-Fatihah habibina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala zurriyyatihi anallahu yuli darajatan fil jannah wa infa'na bi asrari wa anwari ma'lum fi dunya wa akhirah wa ilal awliya wa sal masyarikil adil wa khusus musannaf kita wa jami'an. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum darajatan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwari ma'lum fi dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Baik, sholatun nafli, as-shalawatul mandubah katsira. Ini sholat sunnah. Sholat sunnah tuh banyak. Wahiyya ala salasati aqsam. Pembagiannya ada 3. Nafilatun laha waqtun, ada sholat sunnah yang punya waktu. Wa nafilatun laha sabab, ada sholat sunnah yang punya sebab.
Wa nafilatun mutlaqah, ada sholat sunnah mutlak. Jadi ada sholat sunnah karena waktu. Ada yang sholat sunnah karena sebabnya. Waktunya mah bebas. Ada yang sholat sunnah mutlak, nggak terikat waktu, tidak terikat sebab. Nah, sekarang kita masuk fanafilatu allati laha waqtun. Ada sholat sunnah yang punya waktu, ya, yang karena terikat dengan waktu. Itu contohnya apa? Sholatul idain, sholat id. Sholat 2 id. Idain itu 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri wa Idul Adha. Wa yadkhulu waqtuhuma bitulu'i syamsi, dan masuk waktunya kapan? Dengan terbitnya matahari. Kapan? Yaumal id. Jadi masuknya itu adalah setelah terbitnya matahari di hari raya id. Jadi ya waktu sholat duha gitu itu masuknya. Wa yastamiru ila zawaliha, dan selesainya adalah waktu zawal. Zawal itu apa? Ya udah menjelang siang gitu lah ya. Dan menjelang duhur itu, itu sudah habis waktunya. Jadi ya kayak sholat duha aja sebenarnya waktunya. Itu waktu hari raya Id. Cuma biasanya orang ngambilnya awal. Sebenarnya kalau nggak terlalu awal juga nggak masalah. Cuma kadang ada yang sebagian masuk awal banget. Jadi jam berapa? Kadang jam 6, ada kadang pokoknya sudah mulai ini sudah jam 6:30 ya biasanya. 6:30 gitu. Padahal sebenarnya jam 7 juga masih boleh. Jam 7 juga nggak ada masalah gitu ya. Cuma biasanya memang rata-rata di masjid-masjid itu awal banget, 6:30. Ya nggak apa-apa, mungkin biar cepat pulang ke rumah, biar segera urusan dengan tamu-tamu, biasanya begitu ya, keluarga ya. Wahuma afdalun nawafil, dan disunahkan juga, itu paling bagusnya sunnah ya, termasuk sunnah yang muakkad. Jadi diusahakan semuanya sholat. Bahkan yang tidak bisa sholat nanti tetap disunahkan datang ke masjid. Asalkan tidak jadi fitnah. Ngapain? Ya nunggu aja, asalkan nggak jadi fitnah. Ingat, kalau di tempat umum nongkrong malah nanti dilihatin malah jadi aneh ya jangan. Tapi kalau ini kenapa? Karena memang disunahkan, itu syiarnya, supaya semua orang turun. Bahkan kalau perlu binatang-binatangnya turunin semuanya. Gitu. Jadi syiarnya idnya itu loh, supaya nampak beda. Jadi ini sholat id sunnah ya. Jadi walaupun haid disunahkan untuk keluar. Dan juga bagi yang haid tetap sunnah mandi. Mandinya kapan? Mandinya itu dari masuk malam hari rayanya itu loh. Ya. Mandinya itu dari mulai masuk malam hari rayanya sampai batas waktunya itu sampai maghrib besok hari raya. Sampai masuk maghrib. Jadi 24 jam itu ya. Sunnah mandinya. Jadi disunahkan pokoknya mandi itu dari mulai malam hari rayanya. Itu mandi keramas ya, mandi keramas. Jadi sunnah mandi untuk hari raya Id itu dari mulai malam hari raya sampai besok harinya itu. Jadi kalau yang nggak sempat mandi, makanya ingat ya dari kecil, waktu kita kecil, orang tua kita dulu tuh sebenarnya bukan ngerti sunnah, hanya sudah jadi tradisi kalau kecil dibangunin semua, mandi keramas semuanya, subuh tuh dingin. Tapi senang aja mau lebaran, pakai baju baru, udah semangat pakai baju baru tuh udah senang banget. Ya subhanallah ya, orang tua kita dulu tuh malah sangat perhatian dengan sunnah. Yang sekarang ini kadang cuek. Orang tua sekarang kadang nggak nyuruh anaknya untuk mandi keramas. Padahal itu disunahkan kita mandi keramas sambil suruh niat nak ya, niat sunnah hari raya Id, jadi dapat pahala. Bahkan yang haid sunnah, yang haid juga boleh. Jadi yang nggak boleh mandi wajib, tapi kalau mandi sunnah boleh. Termasuk mandi sunnahnya itu tadi, karena untuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ya. Jadi dikeramasin ya, dikeramasin. Nah itu disunahkan dari malam hari raya sampai hari raya Idnya itu ya, besoknya maghribnya itu selesai. Nah itu. Wasolatul Id, sholat Id itu berapa? Rakaatani, 2 rakaat. Tuhrimu bihima biniyati Idul Fitri atau biniyati Idul Adha. Takbiratul ihram sambil niat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa ba'da takbiratul ihram ya, dan setelah takbiratul ihram wa du'ail iftitah, dan baca iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram baca iftitah. Baru baru aja mengucapkan Allahu Akbar, takbir lagi 7 kali. Fi raqatil ula. Rakaat pertama baca 7 kali 7 kali takbir, ngikutin imam. Imamnya lupa, enggak usah pusing. Karena itu sunnah. Jangan sampai gara-gara imamnya lupa akhirnya bikin aba-aba, keplok-keplok semuanya heboh. Sunnah itu. Wa taqulu baina kulli takbiratain subhanallah, dan di antara takbir dengan takbir salat Id itu pergantiannya baca subhanallah akbar,
Subhanallah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, belum aku udah senang duluan nih. Ya, udah kerasa mau puasa, itu subhanallah ya. Itu kebahagiaan luar biasa itu. Wa ba'da takbiratus sabi'ah, dan setelah takbir yang ketujuh membaca Al-Fatihah. Fasurah ya, dan juga lalu baca surat. Wa tukammil rakaah. Jadi rakaat kedua. Fa idza qamat ila rakaat tsaniyah, dan ketika bangun untuk rakaat yang kedua maka bertakbir 5 kali. Setiap takbirnya sama, diselingin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Saya tuh baca Fatihah lalu baca surat sampai selesai sholatnya. Itu ya. Cuma biasanya kita bagian makmum. Jadi enggak usah pusing dengan surat, dengerin aja bacaan imam ya. Baik, dan juga kalau lagi imam nanti khutbah jangan ribut. Jangan ngomong sendiri. Yang punya anak kecil ya. Kalau yang punya anak kecil, tolonglah harus cerdas. Kalau ngerasa punya anak kecil tuh kita harus pintar. Memang kita pengen anak kita dapat berkah, tapi jangan sampai mengganggu orang ibadah. Ya, sogoan yang banyak deh. Bawa sogoan banyak untuk anaknya. Sogoan gimana Mi? Ya bukan sogoan, ini bahasanya. Maksudnya yang kesenangannya anak dibawa. Misalnya anak senang mainan, ya bawain mainan dia, kesenangannya apa. Intinya jangan, karena kan kadang kita sampai pusing gitu. Pengen sholat, wah, sini nangis, situ nangis lagi. Jadi kadang kita jadi kadang kurang konsentrasi juga gitu lah. Jadi kita sepi aja kadang susah khusyuk, apalagi rame kayak gitu kan gitu. Jadi dikasih makanan kayak apa kayak yang kesenangannya dia, yang penting anteng gitu lah. Jadi jangan kalau ternyata memang harus sambil gendong nggak apa-apa. Yang penting dia suci, nggak pakai pempes basah gitu kan. Yang itu gendong aja supaya tenang juga, ibunya sholatnya tenang gitu ya. Yang orang lain juga tenang. Kalau punya anak kecil suka lari-lari, jadi sebelum sholat sudah dipesanin, nak di masjid nggak boleh lari-lari. Kalau pinter kamu duduk anteng dikasih hadiah. Nah ini kasih makan aja sudah. Senengannya dia makan apa aja, senangnya mainannya turunin aja sudah, taruh sejadah apa gitu. Jadi anak tuh jangan sampai dibiarin liar gitu. Kadang ada orang tua tuh negur anaknya nggak bisa. Wah dimasukin sampai orangnya gitu tuh ibunya. Manis banget. Ya, nggak tahu yang sebelahnya sudah kembang semuanya nih. Anak udah diajarin gitu. Kita udah gregetan ibunya. Mana nggak ditarik anaknya, nggak dia biarin aja lari kayak gitu. Ya Rabbi, selasa masjidnya sendiri. Ya, jadi tolong ya yang punya anak tolong perhatian. Kalau sama juga membawa anak ke majelis harus siap. Umi juga sering kita bawa anak ke majelis dari kecil kita kadang. Cuma Umi siap, Umi kan pernah ngomong cerita. Umi kalau bawa anak ke majelis ke orang pindahan. Beneran, kasur, bantal, pokoknya kue itu berbagai macam jenis gitu. Plastik sampah Umi bawa. Karena tahu anak Umi itu bikin sampah pasti. Kita bawa soalnya. Pokoknya jangan sampai ngotorin masjid, jangan sampai bikin rusuh majelis gitu aja. Jadi anak kalau lari-lari boleh tapi di luar, di halaman, tidak boleh di dalam masjid. Kita tegas gitu. Bisa. Hanya kadang ada orang tua tuh nggak peduli kayak gitu. Anak ributnya luar biasa. Sampai kadang di majelis dengerin ini. Dengerin ustadz aja kalau sepi kadang setannya banyak, apalagi ada anak kecil ributnya. Jadi tolong ya perhatian kepada yang punya anak untuk supaya lebih tanggap lah. Baik ya. Ini saja wallahu a'lam bishawab.